Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang Hydride Base Paper Architecture atau yang bisa disingkat HPE. Untuk kelompok 6, saya Kresna Mukti Wibawa sendiri yang akan menjelaskan presentasi ini yang telah dibuat bersama-sama oleh rekan saya. Rekan saya adalah Alfian Safian, Emilio Rizky, Andra Kartogi, saya sendiri, dan Aditya Pratama. Topik ini akan membahas tiga hal. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisi definisi dan cara kerja umum dari HPPE. Setelah itu adalah prinsip kerja, dan yang terakhir aplikasi. Pendahuluan. Telemetrida merupakan salah satu kegunaannya adalah untuk LED. LED atau LED Emitting Diode merupakan inovasi yang menjadi terobosan pada abad 20 hingga 21 ini. Khusus untuk LED berwarna putih, digunakan gallium nitrida yang ditumbuhkan pada silikon. Pertumbuhan gallium nitrida ini dapat menggunakan metode biasa disebut HPPE atau Hydride Vapor Phase Architecture. Metode HPPE melibatkan si GaN atau gallium nitrida pada substrat dengan cara mereaksikan amonia NH3 dengan gallium klorida pada temperatur sekitar 1300 Kelvin. Gallium klorida dihasilkan dengan mereaksikan gallium dengan asam terlebih dahulu. Pertumbuhan GaN terjadi secara artifisial, yang berarti dengan arah tertentu terhadap substrat yang menghasilkan descending. Kemudian, etching digunakan untuk memperhatikan substrat dengan sisa hanya untuk kristal GaN. Cara-cara yang tadi itu merupakan cara umum dalam pembentukan GaN dengan metode HPPE. Setelah itu, faktor dari HPPE. Unggulan HPPE adalah laju pertumbuhan menuju deposisi yang sangat cepat, yaitu di antara 1 sampai 200 jam. Setelah itu, kita akan bahas prinsip kerja HPPE. Prinsip kerjanya terbagi menjadi 4 zona, yaitu zona aman, zona sumber, zona pertumbuhan, dan zona keluar. Untuk zona masuk, terdiri dari 4 saluran gas yang berbeda. Gas yang dimasukkan adalah H2N2, itu yang pertama. Yang kedua adalah HCl ditambah N2. Yang ketiga adalah HCl ditambah N2. Yang keempat adalah NH3 ditambah N2. Yang kedua adalah zona sumber. Di zona ini, material pelapis AlGaN mulai dibuat. Al dibuat dengan mereaksikan Al ditambah HCl sehingga terbentuk AlCl3. Ga dibuat dengan mereaksikan Ga ditambah HCl sehingga terbentuk GaCl. Untuk unsur N akan didapat dari gas amonia. Setelah itu kita menuju ke zona pertumbuhan atau zona growth. Pada zona ini, material dari zona sumber akan direaksikan seluruhnya untuk membentuk lapisan AlGaN. Lapisan-lapisan dari zona sumber seperti AlCl3, GaCl, dan NH3 akan membentuk AlGaN yang bereaksi di temperatur 1080 derajat Celcius dan kemudian tumbuh di substrat. Setelah itu terdapat peran-peran gas seperti gas Na2. Maksud saya N2 berfungsi untuk mendorong AlCl3 dan GaCl agar bisa menuju zona growth. Dan gas yang lain seperti gas H2 berfungsi sebagai carrier gas. Yang terakhir adalah zona keluar. Zona keluar adalah zona di mana gas-gas yang tidak terbentuk pada lapisan pelapis pada substrat akan dibuang keluar reaktor dengan pompa. Ini merupakan hasil pelapisan substrat dengan lapisan AlGaN. Skemanya itu seperti gambar di sebelah kiri, dan untuk pengukuran SEM ditunjukkan di gambar yang kanan. Untuk aplikasinya, salah satu aplikasi HPPE adalah untuk membentuk lapisan gallium nitrida atau yang biasa kita sebut GaN. GaN adalah material dengan sifat semikonduktor yang digunakan pada transistor berkekuatan tinggi yang mampu beroperasi pada temperatur tinggi. GaN umum digunakan pada LED dan teknologi Blu-ray. Pembentukan lapisan GaN dilakukan dengan penumbuhan lapisan pada substrat lain, umumnya itu safir.
yang kemudian dilepaskan dengan proses berbeda setelah proses pertumbuhan lapisan. Seperti yang sudah dijelaskan di gambar, pembentukan lapisan GAN menggunakan dua buah sistem, yaitu sistem horizontal yang di sebelah kiri dan yang vertikal di sebelah kanan gambar. Sistem horizontal menggunakan resistan furnace dengan 5 zona, sedangkan sistem vertikal menggunakan furnace yang sama, dengan satu zona dengan sumber atau substrat yang berputar selama proses pertumbuhan. Untuk sumber gas utama yang digunakan adalah HCl dan NH3 dengan rasio 1:3. Kemudian konversi Ga menjadi GaCl diatur dengan pengisian berkala pada sistem vertikal. Pertumbuhan dilakukan pada tekanan atmosfer dengan temperatur substrat ditahan pada 1050 hingga 1100 derajat Celcius. Kemudian dilakukan proses laser lift-off untuk melepaskan lapisan GaN dari substrat safir. Dilakukan dengan substrat diletakkan di bubuk BC atau SiC yang dipanaskan hingga 700 derajat Celcius. Kemudian untuk melakukan eksitasi dilakukan dengan laser ND-YAG dengan panjang gelombang 353 nanometer. Untuk skema pembuangan lapisan dari substrat itu ditunjukkan pada gambar di kiri dan untuk mekanisme lasernya juga ditunjukkan di gambar sebelah kiri. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.